Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali di hadapan Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Bincang Komunitas edisi Senin 16 September 2024. Dan tentunya nanti kita akan memberikan informasi mengenai satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh komunitas ataupun juga organisasi masyarakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar hari ini, dan tentunya akan memberikan kontribusi positif juga bahkan memberikan insight atau juga edukasi bagi kita semua, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Dan untuk itu sudah hadir bersama Vio ada Bapak Nurman Nurdin Esos, selaku Ketua Divisi Pendidikan dan Orang Tua Asuh DPP Prabu Pinisi Indonesia, juga sekaligus Sekretaris Panitia Funwalk 2024, bersama juga Bapak Bambang Haryanto selaku Ketua Divisi Pariwisata dan Kebudayaan DPP Prabu Pinisi Indonesia, juga sekaligus menjadi koordinator acara Funwalk di tahun 2024 ini. Dan kita sudah mengemas perbincangan kita di sore hari ini dengan tema Funwalk Prabu Pinisi menyusuri keindahan Sulawesi Selatan sambil berolahraga. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Di samping Vio ada Pak Bambang, kemudian di samping Pak Bambang ada Pak Nurman. Siap. Mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih Pak. Dimulai dari Pak Nurman dulu, silakan Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Baik. Saya Nurman Nurdin, dipercayakan untuk menjadi sekretaris dalam kegiatan Panwal nantinya. Mungkin demikian dulu. Oke, siap Pak. Nanti kita akan bahas juga Pak ya, Siap. mengenai apa sebenarnya Prabu Pinisi Indonesia itu, nanti dibantu oleh Pak Nurman. Namun kita juga mau mendengar suara merdu dari Pak Bambang nih Pak. Silakan Pak. Selamat sore Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bang Haryanto dari Prabu Pinisi. Saya di Divisi Pariwisata dan Kebudayaan, dan juga dalam event ini saya sebagai koordinator acara. Baik. Jadi kami ingin mengemas acara ini secantik mungkin, Baik. semeriah mungkin. Seapik mungkin ya Seapik Pak. mungkin. Oke. Ya, izin Pak Nurman mungkin boleh bantu kami dulu, tadi sudah mendapat juga sapaan dari Pak Bambang dan juga Pak Nurman. Tentunya dua-duanya suaranya merdu ya Pak. Oke. Oke, di sore hari ini Pak mungkin mohon izin perkenalan nih terkait Prabu Pinisi Indonesia. Sebenarnya organisasi seperti apa sih Pak? Buat Tribuners ketahui juga nih. Silakan. Baik. Prabu Pinisi itu adalah sebuah organisasi massa biasa mungkin yang hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan, Baik. pada khususnya dan umumnya Indonesia. Kita hadir di Sulawesi Selatan ini sebagai apa istilahnya, perwakilan dari semua militansi. Sebenarnya ini awalnya dari organisasi militan, kumpulan dari militansinya tim pemenangnya Pak Prabowo kemarin. Baik. Supaya mereka tidak ada tujuan khusus yang nanti akan kita tuju, sehingga kita dirikanlah organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang sifatnya nasional. Baik. Dan kebetulan kantor pusatnya itu kita bukan lagi di Jakarta, tapi kita tempatkan di Sulawesi Selatan. Nah, Pinisi itu sebenarnya sendiri berasal dari kata sebuah kapal mungkin kita kenal, itu ikoniknya, ikon dari Sulawesi Selatan. Benar. Nah, orang kalau menyebut nama Pinisi berarti Bugis Makassar, dan itu sudah pasti orang ini. Selesai. Itu mewakili sebuah gotong royong, kerjasama yang baik, serta kekuatan dalam hal membuatnya itu. Jadi kira-kira itulah, sehingga ini kapal ini rencana kita mau satu wadah di situ, sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa kita berangkat bersama-sama, sehingga berlabuh di tempat yang kita inginkan bersama-sama. Iya. Mungkin begitu mungkin. Iya, jadi maksudnya ada satu wadah yang untuk kebermanfaatannya untuk Iya. banyak orang gitu ya, Iya, Pak. banyak orang. Dan juga kalau berbicara tentang pemilihan nama tadi ada Prabu, kemudian Pinisi Indonesia. Nah, kalau untuk Prabu sendiri Pak, mungkin kenapa ditaruh di awal, ditempatkan di awal? Prabu itu sebenarnya juga bagian dari bahasa Sanskerta mungkin Pak ya. Mungkin Pak Bambang lebih paham Prabu itu pemimpin. Pemimpin. Kepemimpinan, leadership. Oh, oke. Dan itulah kaitannya ya, Pak. Kaitannya kira-kira. Iya, para pemimpin-pemimpin yang tergabung dalam Prabu Pinisi, Pak. Betul. Atau mungkin bagaimana keanggotaannya, boleh disampaikan hingga saat ini seperti apa yang sudah bergabung? Tadi juga disampaikan mungkin ini adalah satu tim dulu ya, Pak, sebelum ada masa kampanye mungkin istilahnya. Jadi di situ itu bukan ada beberapa nama-nama besar, tokoh-tokoh besar di Sulawesi Selatan. Iya. Beliau
mungkin kalau kita sebutkan orang pasti akan mengenalnya. Misalnya ada Dewan Penasihat kami, Pak Maijen Purnawirawan Gerhan Lantara, ada Pak Marga, Pak Maijen yang beliau sekarang baru diangkat jadi wakil direktur utama Bulog ya. Dan beberapa nama besar lagi. Mungkin ada mantan wakil gubernur Pak siapa ya, Pak Agus Narvin Omang. Sorry, maaf saya sedikit. Jadi dan itu bukan hanya sebagai klaim. Jadi kita tidak mengklaim bahwa mereka itu beliau itu ikut. Mereka terlibat langsung dalam pendirian organisasi ini. Sehingga kita merasa bahwa wah, itulah sesuatu yang mungkin support yang besar bagi kami untuk bisa mengembangkan ke depannya. Mungkin itu. Oke. Dan tercatat mungkin bagi Tribuners ini informasi tambahan juga. Ini kan terbentuk pada tanggal 25 Mei di tahun 2024 ini. Iya. Dan baru-baru saja mungkin kalau terhitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu baru berusia 4 bulan ya Pak. Lantas mungkin ketika terbentuk pertama kali, apa yang menjadi tujuan utamanya dan apa yang menjadi tugas utamanya nih Pak? Tugas utama kita akan mensupport semua kebijakan pemerintah, khususnya pemerintahan ke depan ini, terutama ke generasi muda ya, menyiapkan mereka menjadi generasi emas. Kemudian kita tentu banyak program dari pemerintah nanti yang harus kita support, seperti makan bergizi ya, itu kemudian di pariwisata, di perekonomian itu akan kita support semua. Gitu. Oke, jadi semua lini ya Pak akan menjadi perhatian khusus. Oke. Makanya di divisi itu kan banyak itu. Ada pendidikan, ada sosial, ada hukum, ada pariwisata dan sebagainya. Jadi masing-masing punya tupoksinya Pak. Masing-masing. Dan Pak Bambang sendiri hadir sebagai bagian dari divisi pariwisata sendiri nih. Kepariwisataan dan kebudayaan. Lantas mungkin melihat hari ini kepariwisataan di Sulawesi Selatan seperti apa sih Pak? Mungkin kita berbicara secara general, mungkin apa yang menjadi catatan penting dari Pak Bambang? Pertama gini ya, jadi waktu COVID itu pariwisata kita seluruh dunia lah, itu kan jatuh semua ya. Benar. Terjun bebas, tiarap kita tidak bisa kena apa-apa. Nah, nanti setelah ada kebijakan restriksi, pembatasan itu dicabut, ada kebijakan relaksasi visa on arrival dan sebagainya, dan masyarakat boleh beraktivitas tahun 2002 itu terjadi revenge tourism, balas dendam gitu. Nah itulah puncaknya masyarakat domestik ya, Westnose itu berwisata. Iya, berwisata. Apalagi ada lebaran segala macam. Tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Nah di 2023 memang melandai tapi tetap stabil ya. Nanti 2024 ada kenaikan. Jadi memang pariwisata ini sudah menjadi suatu kebutuhan gitu bagi masyarakat. Kebutuhan untuk melakukan traveling. Gitu. Iya, benar. Sulawesi Selatan itu punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Banyak hidden games ya yang belum dieksplor, belum digali itu. Nah, itulah tugas kita nanti bagaimana daya tarik wisata ini bisa kita kembangkan ya, termasuk desa wisata. Nah, sebenarnya gini, yang memicu pariwisata adalah daya tarik wisata. Benar. Seperti ibaratnya ke daerah biasanya kadang-kadang memberikan analogi gini, sebuah gedung bioskop itu adalah destinasi. Kita menonton film apa? Nah, film ini adalah atraksinya. Ya kan? Ada wisata alam, wisata buatan, ada wisata budaya dan sebagainya. Ada event, sebagainya. Nah itulah yang harus kita kerjakan ke depan ini, dan sekarang udah mulai, yaitu Funwalk ini. Jadi bagaimana pengelolaannya, apa konten-konten yang dimuat dalam, misalnya kalau tadi analoginya satu gedung gitu ya Pak, bioskop, itu yang di dalamnya memuat konten apa saja, kemudian bagaimana pengelolaannya di dalam, fasilitas apa saja, yang itu yang dimaksud dan menjadi PR. Dan yang paling utama adalah sumber daya manusia dulu. Setelah sumber daya manusia, ya, setiap daerah kan punya potensi, punya keunikan masing-masing gitu loh, seperti Toraja, Bira. Seperti kemarin kita ke Jeneponto, kesan selama ini kan gersang, kering, tidak ada apa-apa. Ternyata di sana ada satu spot, yaitu di Pantai Bung Pandak, kecamatan Desa Malosoro, itu ada kitesurfing, berselancar, ditarik dengan layangan. Ya, keren banget itu. Belum terekspos Pak? Ya? Belum terekspos? Sudah, tapi di luar negeri justru. Di Indonesia masih malah kurang, justru di luar negeri. Nah, jadi investor itu melihat PLTB dulu. Iya, benar. Ada PLTB berarti anginnya bagus, kenceng gitu.
dilakukan satu riset gitu. Riset ternyata setelah diukur oleh ahli-ahlinya ini, angin di Jeneponto itu, di pantai itu, terbaik nomor 2 di dunia setelah Brasil. Nah, di dunia ini kan ada 10 spot kitesurfing ya, ada Sri Lanka, ada Vietnam, sebagainya. Masuklah Jeneponto. Nah, iya. tapi itu sudah mulai 2019. Nanti COVID terhenti kan, tidak ada aktivitas. Sekarang mulai lagi per 1 Juli 2024. Dan kita bangga, kenapa? Itu marketnya internasional loh. Rata-rata orang Eropa, Australia yang datang. Betul. Mereka long stay ya, sampai seminggu 1 bulan. Dan itu tentu berdampak ke masyarakat sekitarnya. Benar, pendapatannya bisa jadi meningkat gitu ya dengan adanya datangnya wisatawan gitu. Wisatawan asing, terutama wisatawan asing itu. Oke. Iya, ini tadi mungkin yang menjadi apa yang menjadi catatan penting lah ya Pak dari Pak Bambang. Kalau Pak Nurman sendiri Pak, selaku Ketua Divisi Pendidikan dan Orang Tua Asuh itu sebenarnya apa yang menjadi tugasnya dan mungkin apa yang menjadi sasarannya nih Pak? Iya, ini kan kami baru 2 bulan ya, baru 4 bulan, 3 bulan kurang lebih sekitar itu kita terbentuk. Kami baru tahap pendataan saja dulu karena kami juga harus koordinasi dengan berbagai organisasi yang terlibat di dalam situ. Karena berbicara soal orang tua asuh juga kan sebenarnya sudah punya wadah sendiri sebenarnya. Sudah dibentuk di Semarang kalau tidak salah. Iya, baik. Itu organisasi orang tua asuh memang yang sudah terbentuk dari sebelumnya. Tapi kita ingin menjadi organisasi Prabu ini ingin mewarnai juga. Jadi paling tidak bisa berbuatlah sedikit dalam hal membantu, punya kontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan di Indonesia, khususnya nanti di pemerintahnya Pak Prabowo. Kira-kira mungkin begitu. Jadi secara rinci kami belum bisa menjelaskan, tapi kami punya data itu mungkin masih berupa data kasar yang mungkin nantinya pada saat nanti diminta itu kita akan bisa lebih perdalam lagi dan kita bisa karena kalau menyangkut masalah pendidikan, orang tua asuh kan itu menyangkut masalah soal ketimpangan pendidikan misalnya di bidang itu tadi. Jadi banyaklah hal yang mungkin akan terkait di situ, tapi insya Allah kita akan dalam perjalanan nanti ini kita akan benahi dan kita akan lebih maksimal lagi, kita lebih akan fokus lagi ke situ. Oke, jadi mungkin kalau misalnya Tribuners punya pertanyaan gini Pak, apakah sampai saat ini sudah ada program yang akan berjalan dalam waktu dekat? Ya, jadi untuk Prabu itu kami baru bisa, jadi gini, kita ini untuk menjalankan program itu lebih baik harus dikenal dulu. Baik. Nah itu harus dikenal dulu. Jadi dalam rangka untuk memperkenalkan organisasi itulah kami coba melakukan kegiatan Funwall itu. Jadi salah satu tujuan Funwall itu adalah selain memperkenalkan diri juga sebagai itu tadi untuk wisata dan olahraga. Wellness tourism kalau saya tidak salah itu tadi disebutkan Pak Bambang. Jadi salah satunya itu. Jadi inti kami itu bagaimana kita bisa dikenal dulu di masyarakat, paling tidak di Makassar, bahwa kita punya organisasi yang berpusat di Sulawesi Selatan. Bukan di Jakarta, selama ini kan kita selalu DPD, bukan DPP. Nah ini kita bentuk lain. Jadi Sulsel punya organisasi yang namanya Prabu Pinisi yang memang sayapnya mulai di sini nanti dan akan melebar ke seluruh Indonesia, bukan lagi di Sulawesi Selatan. Insya Allah kita akan, dan beberapa tempat di beberapa daerah kemarin kita sudah, Pak Ketua Umum kami sudah mengukuhkan juga, melantik ya, misalnya di Palopo, Palopo ya kalau saya tidak salah. Itu sudah terbentuk satu. Mungkin akan disusul lagi wilayah-wilayah lain dan tidak menutup kemungkinan Kalimantan, Semarang dan lain itu bisa ikut bergabung. Itu akan ke sana. Jadi ini awal kami melangkah dan kita belum bisa terlalu banyak bicara soal itu, tapi insya Allah kita akan maksimalkan mungkin. Berarti mungkin yang saat ini boleh dijelaskan Pak Nurman adalah saat ini kondisinya dari Prabu Pinisi Indonesia ada DPP, ada DPD? Ada DPD. Lantas mungkin komunikasi yang terjalin untuk pengambilan keputusan dan sebagainya itu ada korelasi atau masing-masing punya jalannya sendiri? Saya pikir secara hierarki saja kan, organisasi kan ada hierarkinya, ada jenjang-jenjangnya. Jadi untuk saat ini ya apa yang berlaku di organisasi pada umumnya itu saya pikir akan berlaku juga pada kami. Mungkin tahap koordinasinya kemana nanti itu insya Allah. Tapi yang jelas bahwa DPP, DPD dan sebagainya itu akan ada, tentunya pasti akan selalu melakukan komunikasi yang lebih baik. Iya ini kan tentang
Prabu Pinisi Indonesia sendiri, Ya. Pak. Untuk lebih lengkapnya nanti kalau setelah ini mungkin Tribuners mau cari tahu nih tentang informasi-informasi kegiatan atau mungkin bagaimana secara pendiriannya, itu boleh diakses di mana, Pak, untuk Prabu Pinisi Indonesia? Kami ada IG untuk saat ini. IG, Pak? Ada IG. Oke. Sementara hanya baru launching. Mungkin, Iya. Terus mungkin nanti akan menyusul di media sosial yang lain. Baik. Ada yang mengatur sendiri untuk itu, saya belum bisa. Tapi yang setahu saya bahwa untuk kemarin kita punya kegiatan, kita fokuskan di IG dulu karena saya pikir IG mungkin Instagram itu adalah media yang paling Masif ya. masih Iya. anak muda, orang tua Benar. mungkin ya paling berfungsi sekali saat ini. Oke, dan itulah tadi ketika mungkin lebih lanjutnya nanti kesempatan lain itu bisa lebih diulik lagi Pak tentang apa saja program yang sudah hadir nantinya gitu ya. Setuju ya Pak Nurman dan juga Pak Bambang? Ya, ya. Oke, untuk itu kali ini kita akan fokus pada Fun Walk yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa Pak Bambang? 27 Oktober. 27 Oktober. Hari Minggu. Oke, hanya sehari Pak. Satu hari. Oke, dan tujuan eventnya mungkin selain memperkenalkan ada untuk menyasar apa lagi nih Pak? Fun Walk ini kan Iya. begini. Setelah COVID ini tren pariwisata, tren wisatawan berubah gitu. Jadi pertama wisata yang mengarah ke kesehatan, well-being reasons ya. Terus kemudian wisata religi ya kan. Nah, Fun Walk ini kita adakan itu berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oh, Pas besoknya, ya. Itu Besoknya. satu. Iya. Yang kedua adalah mengakomodir tren ini tadi, keinginan berwisata murah meriah tapi sehat. Nah, tapi tentu dengan hiburan dong, pakai musik dan sebagainya. Nah, wisatawan sekarang ini kan berwisata selain kesehatan juga ke alam-alam terbuka, Benar, gitu, benar. ya kan? Trennya kan begitu, tempat yang sejuk. Nah, kemudian wisata ramah Muslim ya itu menjadi tren juga. Dan tentunya belanja ya, wisata belanja ya. Terus wisata kuliner. Nah, wisata kuliner kita bagi dua. Wisata kuliner yang memang berwisata hanya untuk menikmati sajian makanan. Iya, iya. Ciri Ada- khas ya. Betul. Tapi ada juga wisata gastronomi. Gastronomi itu menikmati kuliner tapi juga mengenal filosofi, prosesnya, bahannya itu seperti apa. Ini ada peminatnya. Biasanya emak-emak dari itu paling seneng yang gitu-gitu. Ini gimana sih masaknya gitu. Iya, iya. Terus kemudian dari Eropa juga Belanda gitu suka gitu. Jadi kalau bikin sambal ini bahannya apa gitu. Itu jadi kemasan yang menarik. Jadi tarik menarik gitu loh. Jadi membedakan Fun Walk yang akan diselenggarakan 27 Oktober ini dengan mungkin Fun Walk yang ada nih yang sudah terselenggara itu kira-kira di bagian mananya nih Pak? Mungkin lebih kayak mungkin Pak Oman. Kita ini kan kemarin kita sudah Panwal itu ada pinisinya kan. Baik. Mungkin yang lain yang berbeda dari itu sekarang. Pinisi itu kita ikutkan sebagai door prize dan itu masyarakat bisa menikmati misalnya karena ini lumayan juga karena sampai 40 atau 50 satu kapal bisa muat 100 orang dan insya Allah mungkin ke depan beberapa hari ke depan kita akan melobi lagi Pak Bambang mungkin akan melobi pinisi yang lain bisa dihargai siapa tahu bisa jadi 4 alhamdulillah bisa lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kira-kira itu perbedaannya mungkin dengan Iya, yang paling Panwal mencolok adalah itu ya. mencolok. Perbedaannya adalah akan naik finisi mungkin ya. Nah, jelas ada musik juga ya. Jadi Oke. kita undang penyanyi, vokalis yang profesional, berpengalaman dengan lagu-lagu lagi top saat Ya, ini. hits ya. Lagi Oke. hits ya. Itu kita kemas seperti itu. Oke. Kemudian ada UMKM, ya kan? Kita libatkan UMKM kan pariwisata itu memberi dampak harus dikemas dengan bukan hanya musik, Iya. ekonomi kreatif itu kan Iya. musik ya. Ada UMKM segala macam itu kita libatkan. Meningkatkan pendapatan UMKM Pasti gitu harus ya Pak? berdampak ekonomi kepada masyarakat luas. Oke. Nah, kemudian yang unik tadi yaitu ada door prize untuk sunset cruise tadi berlayar menikmati sunset sekitar Samalona nanti. Oke, jadi ini mungkin ada pemantik ya Pak untuk bisa mengajak Tribuners ikut serta. Harus- Ini terbuka harus untuk umum itu. Pak? Ya, Oke, terbuka. oke. Tentunya kalau misalnya terbuka untuk umum, pertanyaan besarnya gratis atau berbayar Pak? sebenarnya berbayar lah. Oke, gimana Pak Bambang? Mungkin boleh disampaikan kalau misalnya berbayar di bandrol harga berapa atau mungkin nanti masih rahasia nih Pak atau gimana? Oh enggak, kita udah tetapkan kita bandrol 50.000. Baik. Itu udah termasuk t-shirt ya, jersey, Oh, oke. ada snack, kemudian kupon untuk mengikuti door prize. Hadiahnya Boleh umroh ya. di-spill nggak? Umroh, Boleh. ada umroh ya. Wow. Ada motor, Ya. ada sepeda, ada motor, kemudian ada tiket penerbangan di salah satu maskapai premium kita.
ada tiket juga. Wih, keren, Terus keren. menginap di hotel, Iya. ya voucher hotel juga ada. Oh, jadi door prize-nya mungkin kita runutkan baik-baik nih Pak, biar Tribuners semakin fokus nih dengar perbincangan kita. Jadi yang pertama Umroh ya. umroh. Oke. Kemudian Ada sepeda motor, sepeda motor. Ada Berapa sepeda. unit Pak? mudah-mudahan bisa 2 atau Oke, lebih. amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Dan tadi udah dapat umroh juga nih. Ada umroh, Amin. ada sepeda Sepeda motor, motor. ada sepeda biasa ya, sepeda, Oke, sepeda sepeda listrik, biasa. ada tiket penerbangan. Sepeda listrik juga Pak? Ya, Wow. ada tiket penerbangan, Tiket penerbangan kemana nih Pak? mungkin Jakarta atau Bali. Oke. Nah, kalau ke Bali kita tambahkan lagi adalah turnya ya, hotel tour kita buat. Satu paket. Akomodasinya juga Oh lengkap iya dong, ya Pak? Oke, satu kemudian- paket gitu. Iya, iya, iya. One package ya Anu pokoknya. package. Terus itu apa 3 lagi hari, Pak? 3 hari 2 malam ya di sana. Kalau mau extend silakan, tapi yang jelas kita siapin package ya untuk berdua lah gitu. Oke, semoga itu view yang dapat ya Pak. Ah, Amin. Terus selanjutnya ada apa lagi door prize-nya? Mungkin hadiah-hadiah menarik hotel, lainnya gitu ya? hotel akomodasi beberapa Oke. hotel ya. Mungkin nanti juga ada voucher untuk makan gratis di salah satu restoran atau di mall itu. Oke, oke. Kita bikin Nah, seperti itu. untuk itu ini udah ditahu juga nih, udah kita ketahui juga apa saja yang menjadi door prize-nya, hadiah utamanya dan hadiah menarik lainnya pastinya juga yang mengikuti dari door prize yang ada. Tentunya cara registrasinya nih Pak. Secara link ya, ada melalui link. Oke, Ada kalau link, gitu. tidak. Ya, Bisa. nanti kita tarahkan juga di kolom komentar kalau begitu ya Boleh, Pak. siap. Untuk lebih lengkapnya nanti boleh ditanyakan mungkin di Instagram dari Prabu Pinisi Pinisi. Indonesia Pak. Ya. Oke. Ada juga, Lagi, Pak? nanti kita buka counter di Almadera. Oh, Nah, oke. kita ada apa, Hotel Almadera. Hotel Almadera Hotel sana, ada Almadera. tim sana nanti untuk yang mungkin tidak mau menggunakan link itu, ingin Iya. datang misalkan Oke. minggu pagi gitu ya, habis jalan santai, singgah situ mendaftar silakan. Gedung Kita- Mulo juga. Gedung Mulo ya. Gedung ya, Gedung Mulo. Gedung Mulo juga. mungkin gedung Mulo ada. Oke, Tetap. berarti untuk saat ini buat Tribuners yang mau membeli tiket atau mendaftarkan diri untuk ikut serta nanti di Funwalk 2024 oleh Prabu Pinisi Indonesia itu bisa diakses di link yang akan kami terahkan di kolom komentar. Ya. Kemudian juga nanti bisa dibeli offline atau dapatkan offline di Hotel Hotel Almadera Almadera, atau ya. juga nanti di Gedung Mulo ya Pak. Ada untuk sekretariat saat ini. situ. Kita ada Sekitaran Gedung Mulo. Ya. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nih Pak, mungkin rangkaian acaranya kita boleh runut lagi nih dari pagi mungkin dimulai pukul berapa, jalan santainya, kemudian gimana rutenya Pak? Kita mulai dari jam 6 ya, jam 6 kita berkumpul, kemudian senam ya, senam pagi. Kita mulai dengan senam dulu, Iya. pemanasan dulu. Nah setelah itu mungkin di sekitar jam 7 kita start, rutenya ke CPI ya. CPI sekitar itu terus, nggak jauh sih, sekitar 4-5 kilo ya. Yang penting udah berkeringat, udah Iya. segar, baru balik lagi ke Anjungan. Oke. Gitu. Rutenya nggak panjang. Oke, setelah adanya jalan sehat itu, kemudian ada pengundian Pak, atau gimana? Hiburan dulu, Baik. ada mungkin menikmati snack dulu ya. Nah, mungkin 15 menit 20 menit kita istirahat dulu baru ke undiannya. Nah, Berarti 50.000 saja sudah include semua Pak? itu semua. T-shirt, snack, Snack. tiket untuk mendapatkan Peluang. door prize. Peluang untuk dapat Oke. hadiah ya kan. Peluang naik Pinisi juga. Belum naik pinisi. Pinisi mungkin sekitar 60-70 orang Oke. Per satu. per kapal, per Yang sat. istilahnya yang beruntung Pak. Ya, Oke, itu juga diundi. ya. Oh. Yang 70 kita undi aja lah. biar. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Atas Pak mungkin untuk hadirnya Pak hadiah-hadiah menarik ini, apakah memang pure dari Prabu Pinisi Indonesia atau mungkin ada juga kerjasama dengan organisasi lain? Kita kerjasama lah dengan Baik. beberapa perusahaan, ya mitra-mitra kita juga. Baik, Ya, ya. mereka sangat support bahwa karena begini, event pariwisata ini kan pertama berdampak ekonomi, juga nggak branding. Kita support Kota Makassar ya, makan enak segala macam. Kota makan enak. Jadi apabila di suatu kota itu ada event, ada kegiatan, itu akan memicu kegiatan lain. Ya. Dan berdampak ekonomi. Contohnya gini, seperti konser kemarin Salon Seven, Iya, iya. ya kan? Keren banget, keren sekali. 20.000 orang, itu bukan hanya dari Makassar, Benar. ada di luar. Hotel-hotel saya dengar juga penuh, ya kan, sekitar itu. Nah, itulah event apapun, kan ada event MICE ya, MICE itu ada meeting, ada exhibition, ada kongres, itu pasti berdampak ya kan. Kemudian ada live event itu seperti konser musik, seperti kemarin Dewa ya kan. Itu kan mendatangkan orang dan selanjutnya adalah
membranding daerah itu gitu loh. Yang meliputan di mana-mana. Oh, di Makassar nih seperti ini. Nah, otomatis ada destinasi yang dikunjungi dan sebagainya gitu ya. Seperti contoh ke depan kan GP ya di Mandalika. Kan orang tidak hanya nonton balapan saja gitu, race-nya itu. Setelah itu pasti kan berwisata kuliner, kayak berwisata belanja. Nah, itu sasarannya itu, jalan-jalan dan tentu belanja. Nah, ini biasanya kita paketkan. Kebetulan saya juga di punya travel, jadi kita paketkan setelah nonton atau ikut kegiatan, tentunya menikmati kuliner, menikmati daya tarik wisata, dan tentu kita arahkan untuk belanja. Nah, belanja ini kan punyanya UMKM. Benar. Jadi juga meningkatkan pendapatan mereka gitu ya secara tidak langsung. Tapi Pak, kalau misalnya berbicara tentang Funwalk sendiri nih, apakah mungkin langsung mempengaruhi pariwisata atau mungkin efek jangka panjangnya nantinya? Dalam waktu pendek pasti, karena kan kita libatkan UMKM ya, melibatkan masyarakat, dan ini juga kita akan jadikan satu materi promosi nanti. Ya kan? Kita akan share di media sosial, kita share ke teman-teman di mitra-mitra kita di Eropa misalkan ya, bahwa ini loh Makassar gitu. Jadi supaya Makassar semakin dikenal. Untuk memperkenalkan Makassar berarti ada kolaborasi dengan pemerintah daerah? Oh iya pasti. Sampai saat ini sudah ada komunikasi Pak? Sudah. Pasti kan. Pariwisata itu pentahelix ya, jadi ada orkestrasi dengan semua stakeholder, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya dinas pariwisata, semua. Akademisi, ada media, ada masyarakat, ada pelaku pengusaha, itu harus kolaborasi semua. Tapi sampai saat ini Pak, yang sudah berkolaborasi yang dilihat dari Pak Bambang atau juga Pak Nurwan mungkin saat ini mungkin dari pemerintah saja atau dari Prabu Pinisi Indonesia, masyarakat sudah ikut terlibat tidak Pak? Untuk mungkin datang sebagai wisatawan gitu. Kalau Prabu sendiri kan mulai ya, tapi kalau saya sebagai pelaku pariwisata kan udah dari tahun 80 ya. Jadi kita ngikutin perkembangannya gitu. Berapa tingkat kunjungan ke Sulsel, ke Makassar gitu. Kita ikutin terus setiap bulan lah kita ikutin gitu. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang dicari, kan kita harus tahu karakteristik dari wisatawan ini. Iya, benar. Ada yang suka pantai, ada yang suka budaya, ada yang suka kuliner, ada yang ya kan itu kita pelajari, kita ikuti. Kan masyarakat sekarang ini, apalagi sekarang generasi milenial Z ini kan hampir menguasai pasar wisatawan. Iya, benar Pak. Nah, ini dikit-dikit healing ya. Dikit healing gitu. Nah, mereka sebagian ini kan anak-anak ini udah mapan ya, udah punya pendapatan, dan mereka menabung. Dia bilang, biasa ketemu saya itu, nanti mau traveling ke Eropa, bayangin aja anak-anak sekarang itu nggak main-main tuh, Eropa, ke Asia, apalagi ke Korea Selatan kan, gara-gara film itu kan. Bener, drakor ya. Gara-gara drakor. Nah, akhirnya kan anak-anak muda ini menabung untuk wisata itu tadi. Effort sendiri gitu ya Pak, effortnya ada dari diri sendiri gitu. Ya, jadi kan memang motivasi wisata itu kan ada dari dalam, ada dari luar kan, dalam sekali motivasi tadi. Terus 3 kali, 4 kali setahun loh mereka travel. Makanya kalau ada travel fair, terutama ada airline travel fair penerbangan, mereka berbondong-bondong nyari tiket harga khusus. Untuk tahun depan nggak apa-apa, yang penting harga khusus kan. Istilahnya kan early bird itu, beli sekarang itu tanpa. Trennya seperti anak muda sekarang banyak yang traveling ke Eropa, sampai Amerika malah gitu. Ya kemarin anak-anak muda-muda itu malah ke Australia, ke New Zealand, ya. Kalau anak muda sih sekarang udah pada ke Australia Pak. Ya. Rata-rata ikut UEFA ya Pak. Ini gimana? Maksudnya kalau melihat ya secara tidak langsung mungkin pariwisatanya akan berdampak juga Pak ketika anak-anak muda ikut ke Australia untuk bekerja dan sebagainya. Itu ada kaitannya dengan pariwisata di sana juga pasti ya. Mereka banyak akan bercerita. Daerah saya juga cantik loh saya. Pasti gitu. Dan kan traveling ini ada inbound, outbound ya. Ada yang keluar gitu, domestik. Nah, ada juga yang inbound juga. Ada tour operator yang menangani. Nah, nggak apa-apa. Mereka keluar nggak apa-apa. Mereka biar nambah pengalaman pulang, kayaknya kampung saya sebenarnya seperti itu. Gitu. Ada yang dipelajari gitu ya Pak, dan juga mungkin bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Oke, Pak Nurwan mungkin boleh ditambahkan sendiri untuk menjadi, atau saat ini kan kesibukannya adalah menjadi sekretaris dari kegiatan Funwalk ini. Nah tentunya kalau sekretaris kan ada hubungannya dengan administrasi dan sebagainya. Apakah mungkin nanti sudah mengeluarkan istilahnya undangan-undangan untuk anak muda juga Pak, generasi muda? Iya, insya Allah nanti kita beberapa hari ke depan
untuk Iya. mengundang komunitas-komunitas. Nah, benar. Kan ini yang namanya mungkin ya masih berbayar, jadi mungkin akan dibatasi Baik. beberapa komunitas, Jumlahnya ya. jumlahnya. Mhm. Dan itu sebenarnya konsen kami itu tadi saya bilang, bagaimana kita bisa merangkul teman-teman semua, merangkul masyarakat, bisa memperkenalkan diri ya. Dengan acara ini itulah yang tadi bisa kita sajikan untuk pada saat sekarang ini. Jadi bukan berarti bahwa cuma fokus ke acara itu toh saja, tapi ada bagian-bagian tertentu nanti yang kita mau inginkan Oke. hadirkan. Berarti sampai saat ini Pak, mungkin mohon izin boleh disampaikan saat ini yang menjadi tantangan dari segi apa nih? Apakah mungkin dari segi peminatnya atau mungkin dari segi kurangnya SDM yang terlibat atau seperti apa? Jadi untuk kegiatan ini sebenarnya ya klasik lah. Baik. Pasti selalu menyangkut masalah duit, Anggaran dana, gitu ya, Pak? anggaran itu yang sangat terbatas. Karena ya, kalau kita kan organisasi yang memang, ya namanya organisasi beda misalnya kalau yang mengadakan perusahaan-perusahaan atau yang punya ini otomatis untuk dari sisi biaya mereka tidak akan kesulitan. Baik. Tapi alhamdulillah sepanjang beberapa hari ini kita sudah banyak progres, kita alhamdulillah. Tinggal ini nanti kita sudah pada tahap penjualan tadi. Jadi kita sudah pada tahap fase penjualan mengajak masyarakat untuk bisa Tribuners untuk bisa ikut terlibat. Kita mulai dari komunitas teman-teman kita dulu. Tapi respon bagus. Ikut dong. Ikut. Udah ada berapa daftar itu teman-teman. Ya udah mulai dari situ. Nanti kan berkembang. Kan Target kegiatan kita sih, Ya, targetnya gimana Pak? target itu 5.000. Baik, 5.000. Jadi target yang ada di anggaran itu di proposal itu sekitar 5.000 untuk mudah-mudahan kita bisa hadirkan sekitar 5.000 itu karena saya pikir kegiatan ini masih menjadi primadona di masyarakat. Baik. Jalan enggak terlalu butuh tenaga yang besar, keringat yang banyak, iya. tapi bisa Dapat door prize dapat nantinya. door prize ya. Oke. Bisa juga membawa keluarga untuk ya kalau misalnya tidak ke tempat lain ya di sinilah kita sama-sama bisa. sebetulnya kita hanya mau memindahkan Car Free Day itu ke situ gitu. Oke. Sebagian. Iya, Jadi konsep itu kita pakai. Kalau di Car Free Day sekarang kan bukan hanya jalan tapi shopping Berbelanja juga, iya, cuci mata juga. Ketemu Oke, teman-teman paham. kan, jadi seru Iya. gitu. Jadi bikin kan- seru gitu. Jadi kan mungkin ada beberapa titik nih Car Free Day di Makassar, bisa lah masyarakatnya ikut gitu ya Pak, ikut Ya, serta dalam kira-kira kegiatan begitu. ini Kira-kira Fun Walk nantinya di tahun 2024. Apalagi kan Anjungan. Jadi Anjungan itu ikonnya Makassar kan? Iya. Ya, tempat ikon. Jadi kalau orang berkegiatan Panwall dengan tempatnya yang strategis, dikenal, foto-fotonya jualan lancar apa ya? Selfie-selfie-nya masyarakat-masyarakat yang terlibat nanti itu bisa buat ini juga. Lagian juga nanti, jadi tadi rutenya mungkin belum disebutkan, tapi mungkin nanti rencana, ini kita masih dalam ini taraf penjajakan, tapi kita sudah mengambil sedikit satu kesimpulan bahwa kemungkinan besar rutenya itu Anjungan memutari CPI. Dan sampai ke belakang mutar kembali lagi. Jadi rutenya jaraknya tidak terlalu panjang lah, Jauh, sekitar 5 sampai 6 kilo. Oke. Tapi sampai saat ini sudah cukup masif Pak peminatnya. Ya itu tadi karena baru kita buka penjualan jadi masih taraf kita saja yang teman-teman di organisasi Awareness-nya masih keluar. Iya, kesadaran dari sekitar dulu ya Pak. Oke, buat nanti Jadi- mungkin melalui tayangan ini semoga semakin meningkat lagi Pak ya. dari Jadi partisipasi kita memang masyarakat. sasar komunitas-komunitas yang lebih mudah ya. Nah benar Pak. Terus yang kedua, kemasan dulu. Kemasannya harus bagus. Oke. Karena tidak bisa hanya pariwisata itu dengan ekonomi kreatif harus kolaborasi jadi satu ya, saling membutuhkan. Nah di sini makanya di situ seperti Car Free Day lah, ya. Ada jalan santainya, ada senam ya, ada musik, ngamen-ngamen itu ada kulineran, ada belanja segala macam. Nah, kita ngambil konsep seperti itu. Baik. Jadi kemasannya seperti itulah. Total ada berapa UMKM yang akan terlibat Pak? Apa Mak? Kira-kira sekitar 15. 15. Oke, berarti itu udah cukup banyak juga Pak Cukup ya banyak. untuk bisa menarik para masyarakat gitu. Betul, memang tujuannya kita gitu lah. Kita buka peluang kepada ya, pelaku ekonomi kreatif ya. Ada pemusik, ya kan, segala macam. Kemudian ada UMKM ya. Iya. Silakan pun, apakah itu produk kuliner atau fashion silakan aja. Nanti kalau misalnya
masyarakat mau beli tiketnya on the spot boleh nggak Pak? Boleh. Iya, pada saat hari H 27 Oktober nanti. Mungkin ada yang kelewatan, tidak sempat menonton tayangan ini, atau mungkin kurang informasi yang mereka dapatkan. Itu kan biasanya ada yang jalan-jalan sekitaran sana tuh. Nah, mungkin bisa juga masyarakat yang atau Tribuners yang bergabung nanti di tanggal 27 Oktober langsung saja beli on the spot untuk tiket Funwalk 2024. Oke. Dan terakhir Pak, mungkin terkait harapan dari kegiatan ini, tentunya selain mungkin perkenalan diri dari Prabu Pinisi Indonesia yang ada di Kota Makassar atau juga Sulawesi Selatan, selain itu mungkin harapannya menyasar apa lagi nih Pak? Kan tagline kita ini kan Journey for Healthy Life. Oke. Ya kan? Jadi bagaimana membangun masyarakat sehat kuat, menyongsong Indonesia, masyarakat Indonesia. Indonesia Mas. Jadi saatnya sekarang kita bagaimana berhidup sehat, ya kan? Mulai dari sekarang. Sekarang. Oke, itulah yang bisa menjadi kota kunci ya Pak. Betul. Untuk kegiatan ini. Betul. Oke. Membuat masyarakat sehat. Oke, kalau Pak Nurwan sendiri sebagai closing statement Pak? Saya pikir itu saja, mungkin happy Life. happy life, sehat, dan apalah ya, kita nikmati suasana pagi. Mungkin yang lain mungkin kalau misalnya dia biasanya Car Free Day-nya di Panakukang atau di tempat lain, mungkin kita pindahkan sejenak di sini. Ya. Saya pikir itu lebih ada nuansa yang lain yang kita bisa kesan yang seperti sore kan? Ya, nyenja ya Pak. Lihat sunset sambil ngopi-ngopi atau minum, ya kan? Iya, ada vibes tersendiri gitu ya ketika berada di sekitaran Anjungan, Pantai Losari Pak ya pastinya. Mungkin kalau Tribuners yang senang melihat sunrise, bisa ikut serta tuh kegiatan di Funwalk. Nah, kalau mau lihat sunset juga ikut serta juga karena bisa menjadi, maksudnya mendapat peluang untuk terpilih ikut serta di kegiatan naik pinisinya ya Pak ya. Ya, dan ini ada operator pinisi itu yang mengemas untuk sunrise ya, subuh ya, sholat subuh berjemaah di kapal pinisi. Ada tur sehari, ya kan? Istilahnya island hopping, itu berlayar dari pulau ke pulau kan. Nah, di situ bisa juga selain menikmati keindahan pulaunya juga bisa bakti sosial untuk anak-anak sekolah. Iya. Jadi ada pesan moral situ, ayolah berbagi juga ke teman-teman di pulau-pulau itu. Oke. Jadi ada sisi sosial juga. Salah satu lagi adalah konservasi. Kita lestarikan lah alam, budaya segala macam. Menjaga alam gitu ya Pak. Menjaga alam. Oke. Di tengah globalisasi ini Tribuners. Oke. Dan mungkin itu saja Pak, apa atau ada penyampaian lagi yang mungkin kelewatan belum sempat disampaikan dari awal? Ya, harapan kami bisa warga masyarakat utama Tribuners bisa berpartisipasi, ikut serta dalam kegiatan kami. Baik. Utama juga kepada warga Kota Makassar dan warga-warga di sekitar Kota Makassar, mungkin dari Maros dan baik, benar, dari kabupaten sebelah ya Pak. Saya pikir kota-kota penunjang ini bisa juga ikut terlibat di situ karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Makassar. Baik, cukup Pak Nurwan? Siap. Pak Bambang, cukup? Saya satu aja, tagline kita Kementerian Pariwisata kan bangga berwisata di Indonesia. Baik, bangga berwisata di Indonesia. Berwisata nih, salam pesona Indonesia. Baik, itu aja ya Pak. Ya, Oke, terima kasih dan semoga informasi yang kami bagikan ini bisa menyasar ke seluruh Tribuners, baik itu yang berada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar, dan bisa ikut serta dalam kegiatan Funwalk dari Prabu Pinisi Indonesia di tahun 2024 ini yang akan terselenggara di tanggal 27 Oktober 2024 mulai jalan paginya. Kemudian nanti Tribuners yang ikut serta bisa berpeluang ikut serta juga di sore harinya untuk melihat sunset, bahkan mendapat door prize jalan-jalan ke Bali atau ke Jakarta nantinya, tergantung pemilihannya oleh panitia. Kemudian mendapat juga staycation mungkin ya Pak di hotel ya, ada tiketnya. Oke, kemudian juga ada sampai bahkan bisa pergi ke umroh. Dan tunggu apa lagi Tribuners, jadi ikut sertalah dalam kegiatan Funwalk 2024 ini. Sesuai tema kita adalah menyusuri keindahan Sulawesi Selatan sambil berolahraga. Dan akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili kedua narasumber kita pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.